Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sampailah kita di materi ketiga dari training funnel planner ya, yaitu membangun customer journey. Ya, jika Anda masih belum paham 14 komponen super sales funnel, silahkan balik ke video kedua, jangan dilanjutkan ini ya. Ini untuk yang sudah benar-benar paham ya. Jika Anda memiliki pertanyaan, ya silahkan Anda tanyakan di Telegram. Tempat Anda mendownload mapnya itu kan Telegram ya. Jadi Anda bisa langsung ngobrol di Telegram untuk diskusi di situ ya. Monggo ke Telegramnya ya. Nah, saya ulang kembali dari beberapa materi kemarin itu saya sudah menyebutkan, mungkin Anda juga masih ingat, adalah sales itu adalah moving through stages ya. Moving itu menggerakkan, through stages itu melalui tahapan-tahapan. Ya, jadi customer journey intinya adalah ini ya. Jadi bagaimana customer Anda bergerak melewati sebuah tahapan-tahapan tertentu. Pada dasarnya sebenarnya customer itu memiliki alur yang natural untuk bisa nyampe ke bisnis Anda, untuk mereka bisa membeli produk Anda ya. Tapi kita bisa mendesain ya customer journey agar mereka itu dapat clue atau petunjuk habis dari sini kemana ya. Sama kayak kita misalnya apa paling gampang itu kita nanam ya. Anda bercocok tanam di halaman depan rumah misalnya ya. Sebenarnya kalau anda sebar aja bijinya atau apa, beberapa tanaman akan tumbuh udah begitu saja tumbuh gitu ya, nggak perlu didesain banget ya, dia tumbuh. Tapi lagi tidak optimal. Nah, jika Anda mengarahkan biji-biji itu ya untuk tumbuh sesuai dengan misalnya tata letak rumah atau tata letak taman atau sesuai yang Anda inginkan, maka hasilnya mungkin ya nggak 100% seperti Anda mau, tapi mendekati lah kan gitu ya. Nah, prinsipnya sama seperti customer journey ya. Sebenarnya lagi ya, kalau udah qadarullah, udah rezeki dari Allah gitu kan ya. Orang datang beli ya beli gitu loh, nggak ada namanya customer journey apa enggak, ya datang ya beli aja ya. Ya jika Anda misalnya jualan burger atau jualan roti, Anda buka di lokasi yang ramai di pinggir jalan, ya orang akan datang tanpa Anda tahu journey-nya. Tapi ya lagi, di dalam penjualan online atau dalam bisnis online itu kalau Anda desain journey-nya, maka kemungkinan seseorang akan datang melewati journey yang Anda atau peta yang Anda berikan ke mereka atau petunjuk Anda berikan ke mereka itu akan semakin tinggi. Nah, itulah yang akan kita lakukan hari ini ya, memahami uh, customer journey atau mendesain customer journey dengan harapan bahwa nanti orang akan datang melalui map yang Anda berikan ke customer Anda ya. Ingat, sales adalah proses yang sangat prosedural. Ini akan sering banget Anda dengar di Super Sales Funnel dan di training ini ya. Sales adalah proses yang sangat prosedural, Anda harus tahu prosedurnya ya. Analoginya mungkin begini ya, dari rumah Anda ke mall paling hits di kota Anda ya. Mungkin ada banyak jalan, tapi jalannya itu aja berpola ya. Maksudnya apa? Misalnya ya, saya mau ke Mall Taman Anggrek di Jakarta ya. Misalnya ya, ini contoh aja sih ya. Kalau Anda tidak familiar dengan Mall Taman Anggrek, silakan ganti dengan mall yang lain yang Anda bisa pikirkan ya, silakan. Intinya dari ya, saya bisa ke Mall Taman Anggrek itu melalui banyak sekali jalan di Jakarta. Saya bisa dari Jakarta mana aja saya bisa ke situ, dari Bekasi, bahkan dari luar kota ya, dari Tangerang itu saya bisa ke Mall Taman Anggrek, jalannya banyak gitu ya. Tapi lagi jalan yang banyak itu aja jalannya ya. Saya bisa nggak saya dari Bandung ke Mall Taman Anggrek, ya bisa ya. Tapi walaupun jalannya banyak, ya itu aja. Artinya apa? Misalnya, saya sudah tahu jalannya dari Bandung ke Taman Anggrek misalnya ya. Saya sudah bisa estimasi perjalanan saya itu 2,5 sampai 3 jam dari rumah saya ke Taman Anggrek. Misalnya melewati jalan yang yang sudah saya tentukan. Ya. Terus saya memutuskan untuk tidak tidak ke Taman Anggrek dalam waktu 2 bulan. Ya. Terus saya memutuskan udah 2 bulan, udah lama yang nggak ke Taman Anggrek ya. Kesana yuk gitu misalnya ya. Apakah tiba-tiba saat saya datang udah ada jalan baru yang mengarah ke sana? Belum tentu. Tiba-tiba ada jalan tol khusus ke Taman Anggrek misalnya, atau jalan layang khusus ke sana? Belum tentu. Ya. Nah, itulah prinsip yang atau analogi yang tepat untuk menggambarkan customer journey ya. Jalan mereka banyak, banyak cara menemukan bisnis Anda ya. Dari mulai mulut ke mulut yang nggak terkontrol dan segala macam lah ya, banyak sekali. Tapi ya lagi, kalau kita rancang, kita desain, ini merupakan bentuk dari usaha kita untuk mendatangkan mereka atau pembeli sesuai dengan cara yang kita mau ya. Nah, dasar dari customer journey sebenarnya ini cold warm sama hot market ini, saya cukup yakin kalau Anda nonton video ini Anda sudah cukup familiar dengan istilah ini ya. Cold warm sama hot, intinya apa? Cold itu sama sekali yang belum tahu kita ya, sama sekali nggak tahu Anda. Ini sering disebut namanya traffic temperature ya. Traffic yang cold itu dingin, itu sama sekali nggak tahu kita, nggak tahu produk kita apa, nggak tahu benefitnya apa, and so on and so on. Warm itu yang hangat, sudah pernah follow akun sosial media misalnya, sudah pernah tanya-tanya, sudah pernah daftarin alamat email, dan hot sudah pernah beli. Ini prinsip dasarnya. Kalau Anda main digital marketing, Anda sering ikut seminar, pelatihan, workshop video, Anda akan pernah mendengar ini. Nah, pertanyaannya,
bagaimana bentuk konkretnya ini gitu ya. Bagaimana bentuk konkretnya cold warm mode. Ini yang banyak orang akan menjelaskan. Nah, dengan funnel planner yang Anda download, akhirnya kita bisa melihat ini secara visual. Anda bisa melihat pergerakan dari cold, warm, sama hot secara visual, secara konkret, kelihatan di depan mata Anda dan bisa Anda share ke tim kalau dibutuhkan. Karena definisi orang sama cold, warm, sama hot itu bisa berbeda-beda. Sedangkan kalau Anda berikan mereka contoh visual yang konkret, mereka akan langsung, oh itu maksudnya gitu ya, langsung gitu harapannya ya. Oke, kita coba bongkar. Fase pertama itu cold market. Ya. Nah, cold market itu ada di baris pertama dari funnel planner yang sudah Anda download. Kalau belum download, di bawah video ini ada tombolnya ya, akan membawa Anda ke Telegram dan di situ bisa sekalian Anda tanya jawab ya. Nah, ini biasanya segmen yang tadi ya saya bilang kalau kita mulai dari kanan customer segmen ini yang sama sekali belum tahu siapa Anda, ya artinya apa? Anda harus membangun awareness dulu. Awareness itu kan aware itu sadar. Anda harus menyadarkan mereka dulu. Anda harus pilih sumber traffic yang membuat mereka sadar dan dibawa ke lender yang membuat mereka berinteraksi. Nah, value proposition atau penawaran Anda ini mungkin nggak langsung produk di depan ya, atau kalaupun dia produk dia tidak langsung ya Anda pilih, dia mungkin nggak langsung fitur atau nggak langsung ini produk bisanya apa, enggak. Ya, dan Anda biasanya akan menghasilkan audiens berupa follower, klik, gitu-gitu deh. Ya. Kita mulai dari sini, pasar yang belum kenal. Ya, Anda harus cari sumber traffic dingin untuk mendatangkan mereka. Ya, sumber traffic dinginnya itu catatannya harus konstan. Bisnis Anda harus kedatangan traffic dingin setiap hari. Ini kuncinya. Tanpa bisnis Anda kedatangan traffic dingin setiap hari, tidak ada funnel yang akan bisa mendorong pertumbuhan traffic. Ya, kecuali tadi ya, Allah berkehendak udah rame gitu ya, rame gitu ya, alhamdulillah bersyukur ya, tapi lagi ini kita ikhtiar bentuk dari usaha kita ya. Jadi eh, penawaran kontennya itu mungkin tidak langsung produk, enggak ya. Ingat, walaupun kita punya satu produk, cara menawarkannya ada banyak ya. Saya mungkin dikirim email cuma punya satu produk ya, email marketing ya, layanan aplikasi email marketing, tapi saya punya ratusan campaign, saya punya ratusan penawaran di dashboard Facebook Ads saya misalnya, di Facebook Ads kami. Saya ngirim 300 email dalam setahun ya, berbagai bentuk penawaran, walaupun produknya cuma satu. Ya. Jadi apa penawaran konten yang menarik bagi traffic yang dingin? Nah, ini bisa Anda bikin dalam berbagai bentuk. Anda bisa bikin artikel blog, atau mungkin yang paling umum di Facebook itu video misalnya ya. Jadi Anda mendatangkan traffic dingin, Anda bikin konten video sesuai dengan penawaran Anda ya. Lalu konten ini Anda upload ke video, ke Facebook sebagai lender Anda. Jadi traffic dingin ini mendarat ke video ini. Video ini adalah lendernya atau pengganti landing page-nya. Ya. Lagi seperti yang saya bilang di awal, sebaiknya landing page itu bentuknya artikel web atau alamat web atau landing page ya. Tapi kalau Anda mungkin belum punya, Anda bisa pakai video di YouTube atau di Facebook. Sampai sekarang saya masih sering menjadikan Facebook sebagai sebuah lender untuk penawaran, itu umum lah di saya juga sering ya. Nah, intinya agar traffic bisa konstan, maka konten Anda juga harus diupload secara konsisten. Jadi selain Anda harus bisa mendatangkan traffic secara konsisten, kontennya juga update terus. Nah, jika traffic dengan penawaran video ini jodoh, mereka bertemu, dan pasar Anda suka dengan apa yang Anda tawarkan melalui video tersebut, maka Anda akan mendapatkan aset yang berupa klik, follower, fans, reach, dan lain-lain. Intinya Anda dapat aset. Ya. Aset pertama adalah audience. Saya akan jelaskan bedanya traffic sama audience nanti di belakang. Ya. Yang Anda cari itu audience, bukan hanya traffic. Ya, walaupun audience butuh traffic ya. Nah, mayoritas audience hanya akan singgah di awal-awal ya. Mayoritas traffic hanya akan singgah karena belum siap untuk membeli. Ini harusnya traffic ya, bukan audience. Mayoritas traffic hanya akan singgah karena belum siap untuk membeli. Sebagian kecil akan langsung membeli, sebagian kecil doang yang langsung beli, ya. Nah, audience inilah yang harus nanti kita olah menjadi pembeli. Caranya bagaimana ya? Masuk ke fase kedua, warm market, ya. Nah, ini dia. Jadi setelah tadi Anda dapat audience ya, mohon jangan bingung dengan istilah dulu ya, nanti saya akan jelasin di belakang. Abaikan aja istilah-istilah sementara, Anda terima dulu aja ya. Nah, setelah dari audience, maka hasil dari audience ini kita bawa ke warm market. Biasanya ya, ini akan lebih tinggi tingkat konversinya biasanya ya, umumnya, walaupun jumlah traffic yang lebih kecil tapi konversi lebih tinggi. Nah, hasil akhir yang diharapkan dari warm audience itu adalah alamat email leads yang berupa prospek gitu loh ya, kalau di kami ya, atau mungkin di Anda ya. Di Anda bisa jadi alamat email, bisa jadi nomor WhatsApp dan lain-lain, tapi ada sebuah data yang diberikan oleh si pelanggan itu ke bisnis Anda. Itulah dia aset yang diharapkan dari warm market ini ya. Dari baris kedua ini, aset yang diharapkan adalah alamat email leads ya.
Leads hanya dihitung leads kalau Anda sudah bisa menghubunginya secara langsung berupa baik itu dari email, dari WhatsApp maupun dari mungkin dari targeting dan lain-lain. Nah, karenanya warm traffic ini adalah nyawanya email marketing. Penguasaan Anda di warm yang baris kedua ini itu adalah nyawanya email marketing. Ya, biasanya ya umumnya nanti di video keempat setelah ini saya akan buat contoh konkret ya, sales funnel dari sebuah bisnis konkret beneran. Tapi ya ini saya share apanya dulu ya, prinsip cara kerja dulu ya. Nah, value proposition-nya berupa lead magnet. Misalnya produk saya properti, maka lead magnetnya saya bisa webinar mungkin ya. Nah, kalau lead magnet yang umum itu kan e-book, electronic book. Nah, saya pengen anti mainstream dikit pakai webinar. Anggaplah saya jualan real estate, saya jualan properti, dan saya ingin jualan itu via webinar live ya ke prospek atau ke orang-orang yang sudah mendaftarkan email ke saya. Jadi saya bikin landing page pendaftaran webinar. Nah, akuisisi saya itu biasanya itu bukan kontak pertama ya. Biasanya orang yang saya ajakin webinar itu bukan baru pertama kali kontak ke bisnis saya ya. Makanya dia sudah melalui tadi baris pertama, dia sudah pernah mengklik video atau dan lain-lain, kemudian saya retargeting ya. Kemudian dari retargeting saya akuisisi ya, itu namanya traffic acquisition yang targeting. Jika cocok penawarannya, retargeting saya dengan value proposition yang berupa lead magnet tadi, maka jodohnya akan namanya subscriber ya. Dia akan subscribe di email saya. Ya, dapatlah saya alamat email. Ya, artinya dia memang mau nonton webinarnya nih gitu ya. Jadi lendernya adalah atau lead generation di lendernya itu diiming-imingin webinar. Ya inilah presentasi saya untuk properti ini misalnya contoh ya. Atau bagaimana cara memilih lingkungan yang baik untuk keluarga, webinar misalnya ya. Nah, dibawalah hasil dari audiens tadi, klik. Biasanya kalau diklik di Facebook itu dapat custom audience ya, atau mungkin udah dapat email di awal misalnya, atau sudah jadi follower di Facebook, sudah jadi follower di Instagram, itu semuanya audience. Ya, jadi aset tadi kita perdalam lagi. Kalau asetnya masih berupa bentuknya follower Instagram, follower Facebook Ads, teman, itu diperdalam, diambil alamat email sama nomor WhatsApp-nya tadi ya. Nah, hasil dari leads ini akan kita bawa ke fase ketiga, yaitu hot audience. Nah, ini yang sering saya katakan, pada akhirnya bisnis online itu hanya akan ada pixel dan email. Saya ulangi, pada akhirnya dalam bisnis online itu hanya akan ada pixel dan email. Ya, hanya akan berakhir di dua channel ini paling tidak sampai saat ini saya rekam video ini. Tidak ada, saya ulangi, tidak ada channel lain di internet yang bisa di scale up seperti pixel dan email. Jika Anda hanya ngumpulin alamat website, ya, jika Anda ngumpulin nomor WhatsApp, ya, kejadiannya akan seperti BBM. Saat Anda ingin scale up, Anda ingin ngobrol ke banyak orang sekaligus, itu tidak akan memungkinkan paling nggak untuk sekarang. Dan dari visinya WhatsApp, saya ingat banget ngobrol sama teman, itu WhatsApp katanya tidak ingin menjadi SMS, artinya dia tidak ingin terlalu banyak iklan, terlalu banyak promosi di dalamnya. Maka kecil kemungkinan Anda akan bisa ngobrol dengan skala besar ke pengguna WhatsApp dengan legal, tanda petik ya. Ada banyak solusi API tidak resmi WhatsApp, yang aplikasi WhatsApp tidak resmi yang beredar di internet, tapi yang resmi saya akan ragu harganya murah gitu loh ya. Artinya apa? Pada akhirnya hanya akan ada pixel dan email. Pixel itu bisa Facebook custom audience atau mungkin Google target audience gitu kan ya. Atau yang paling penting alamat email buat saya. Ya. Nah, jadi di sini value proposition-nya sudah penawaran utama ya, produk ya, jelas lendernya sales page, yang nggak usah saya tulis lagi lah sales page itu apa ya, intinya ya landing page untuk jualan lah kan gitu ya. Biasanya sih website home page kita tuh biasanya udah otomatis jadi sales page gitu kan ya. Nah, trafficnya adalah activation, itu biasa dari alamat email yang didapat di baris kedua tadi ya. Warm tadi dapat lead, dapat alamat email, itu di broadcast emailnya jadi sumber traffic ya. Atau tadi custom audience jadi sumber traffic, misalnya Anda menggunakan Facebook Ads ya, diarahkan ke sales page, diarahkan ke penawaran utama ya. Disinilah semua produk, semua penawaran utama Anda letakkan. Dan kalau jodoh ini, Anda akan dapat apa ya, buat saya harta karunnya sebuah bisnis, apa itu, buyer list istilahnya, atau database pelanggan. Harta karun dari sebuah bisnis, aset online paling berharga dari sebuah bisnis menurut saya ya, yang beberapa kali ada menyelamatkan bisnis saya dari bisnis saya sebelumnya mungkin ya, itu dari kebangkrutan, dan pernah menyelamatkan saya dari kebangkrutan ya. Apa itu? Qadarullah, itu database pelanggan ya. Jadi buat saya inilah harta karun sebenarnya dari sebuah bisnis ya, selain tentu saja produk yang bagus,
customer service yang bagus, customer experience yang bagus, kemampuan iklan yang bagus, itu semuanya aset, ya saya akui. Tapi buat saya pribadi, aset paling prioritas buat saya itu adalah database pelanggan. Dan Anda bisa mendapatkan itu kalau broadcast Anda, ya traffic activation Anda ketemu dengan penawaran Anda melalui sales page, itu jodoh akan menghasilkan yang namanya buyer list, ya, atau database pelanggan. Nah, setelah ini apa? Setelah ini masuk ke baris terakhir yang saya sebut namanya maintenance, menjaga aset Anda yang paling berharga, yaitu pelanggan. Nah, jadi hampir semua di maintenance ini sudah pembeli, makanya saya pisah ya, saya pisah dari 3 baris yang di atas. Karena di sini customer segmentnya sudah hanya pembeli saja, ya. Nah, di sini ya, bagaimana Anda menjangkau traffic pembeli ya, lagi via email atau via pixel, nggak ada yang lain, ya. Traffic di Instagram Anda nggak tahu mana yang udah pernah beli, mana yang belum. Kalau Anda punya nomor WhatsApp, ya Anda bisa menghubungi pembeli Anda, bisa, tapi satu persatu. Nggak bisa sekaligus jebret 10.000 pembeli itu Anda hubungin semua, kan gitu ya. Ya, kalau Anda, salah satu alternatif lain sebenarnya sih adalah app notification. Jadi kalau Anda punya aplikasi, dan pembeli Anda menginstal aplikasi yang Anda minta install, Anda bisa memberikan notifikasi via handphone. Ya, banyak sih cara ngasih notifikasi via handphone ya, bisa via aplikasi, bisa juga via WhatsApp. Sebenarnya kalau Anda tadi yang menggunakan layanan aplikasi WhatsApp yang legal, itu dia kata kunci yang legal, yang resmi dari WhatsApp. Tapi paling aman memang menurut saya adalah email, ya. Nah, berbeda dengan 3 fase sebelumnya, mayoritas materi yang ada di sini biasanya Anda lakukan manual. Nah, ini tidak bisa, kebanyakan ya, nggak semua. Kebanyakan sudah bisa Anda automated. Sedangkan 3 baris di atas itu bisa Anda set and forget, ya. Contoh traffic awareness itu kalau SEO Anda sudah jalan misalnya, ya praktis bisa Anda lupakan atau sangat minimum maintenance lah gitu ya. Sama kayak iklan Facebook di acquisition, itu wis lah, itu bisa bisa minimum banget. Email juga bisa pakai autoresponder di channel, di traffic yang activation ya. Anda bisa menggunakan email autoresponder, tapi kalau sudah retention, ini biasanya ini menggunakan manual. Anda broadcast manual, Anda tawarin value proposition baru ya, Anda tawarin produk-produk Anda yang lain. Ya. Nah, pada fase akhir ini kemungkinan besar Anda tidak lagi hanya memiliki traffic, namun memiliki audience atau pelanggan atau fans, ya. Nah, apa bedanya? Tadi saya bilang di awal saya akan bahas traffic adalah orang yang mengunjungi, sedangkan pelanggan atau audience adalah orang yang peduli atau menyimak. Ya, kenapa? Pada dasarnya tugas pembeli hanya satu, membeli lagi. Ya. Nah, kenapa saya bikin di audience itu di aset yang paling atas? Kenapa? Karena dari awal saat Anda membuat campaign, Anda membuat lender, membuat value proposition, kalau bisa traffic Anda tuh sudah langsung menyimak gitu loh. Ya walaupun dia mungkin belum berinteraksi ya, mungkin dia belum ngasih database alamat email, dia belum ngasih nomor WhatsApp, tapi Anda harus bisa membuat dia menyimak. Ya, kalau enggak Anda nggak akan dapat itu ya, follower dan lain-lain. Ya, Anda harus bisa mengubah traffic menjadi audiens secepat mungkin. Ya, ini biasanya nggak selalu ya. Biasanya kalau dia sudah jadi customer dan Anda sudah punya database-nya, biasanya otomatis dia adalah seorang audiens, dia menyimak. Kalau nggak ada menyimak, dia nggak akan beli gitu ya. Nah, jadi jangan hanya fokus di traffic, tapi fokus untuk membangun audiens. Ya. Eh, Audiens akan butuh traffic pasti, ya. Anda butuh audiens yang banyak, Anda butuh traffic yang banyak gitu ya. Tapi tidak semua traffic adalah audiens. Itu jangan hilaf. Yang banyak di dunia online itu adalah pemuja traffic ya. Yang penting banyak-banyakan traffic, tapi udah habis itu bounce ya, nggak ada yang merhatiin, nggak ada yang beli, nggak ada ngapa-ngapain. Nah, itu yang kita hindarin. Ya, traffic harus banyak pasti ya. Anda harus terus tambah traffic konsisten. Tapi ya dalam prosesnya Anda harus tetap membangun audiens. Ya, oke? Itu aja mungkin untuk video ketiga, untuk materi ketiga, insya Allah. Nah, setelah ini saya akan tunjukin bagaimana membuat sebuah sales funnel yang konkret, yang beneran dari sebuah bisnis ya, menggunakan funnel planner. Sampai ketemu di video selanjutnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.